Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Eh, Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Cynthia Putri Ramadhani, Aisyah Putri Salsabila, Febrina, dan Humaira Nisa Al-Khair. Pada kesempatan kali ini kelompok kami akan menyampaikan hasil diskusi yang mana itu judulnya tentang Batang yang akan dijelaskan oleh teman saya, Aisyah. Kepada Aisyah dipersilahkan. Baik, saya akan menjelaskan yang pertama yaitu mengenai apa sih itu yang disebut dengan batang. Batang atau bisa disebut juga dengan kaulis adalah salah satu organ dasar tumbuhan pembuluh yang umumnya tumbuh di atas tanah atau fototrop. Dia berbentuk silinder atau beruas dan berfungsi sebagai sumbu penopang tubuh tanaman. Lalu, adapun pertumbuhan batang. Pertumbuhan batang adalah proses peningkatan ukuran, panjang, dan diameter batang tumbuhan yang terjadi melalui dua mekanisme utama, yaitu pertumbuhan primer yang terjadi di meristem apikal yang berfungsi untuk memanjangkan batang, lalu pertumbuhan sekunder yang terjadi di kambium vaskular yang berfungsi untuk melebarkan diameter. Yang pertama yaitu adalah pertumbuhan primer. Pertumbuhan primer ini terdapat tiga zona. Yang pertama yaitu ada zona merismatik, di mana pada zona merismatik ini terdapat tunas daun dan meristem apikal. Lalu yang kedua yaitu ada zona pemanjangan, di mana pada zona pemanjangan ini terdapat perikambium. Lalu pada zona diferensiasi terdapat epidermis, korteks, empulur, floem primer, dan silem primer. Pertumbuhan pembelahan dan pemanjangan sel ini terjadi di dalam internodus, dan pada umumnya pemanjangan batang dikotil terjadi melalui pertumbuhan internodus yang lebih tua di bawah ujung batang. Selanjutnya yaitu adalah pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan ini dijumpai pada tumbuhan dikotil yang menyebabkan membesarnya ukuran diameter. Tumbuhan karena adanya kambium. Kambium pada batang dibedakan menjadi dua, yaitu ada yang disebut dengan eh, kambium vaskuler yang merupakan kambium yang terdapat di dalam ikatan pembuluh, dan kambium intervaskuler adalah kambium yang terletak di antara ikat pembuluh. Adapun tahapan pertumbuhan sekunder pada batang, yang pertama yaitu sel-sel kambium vaskuler yang terletak di antara silem dan floem akan melakukan pembelahan ke arah dalam membentuk jaringan silem sekunder dan ke arah luar membentuk jaringan floem sekunder. Selanjutnya, pembelahan sel-sel kambium vaskuler akan menghasilkan pertambahan diameter batang sehingga epidermis terkelupas atau mati. Pembelahan kambium vaskuler terjadi sepanjang tahun, tapi kecepatan pembelahan pada musim hujan berbeda dengan musim kemarau. Pada musim hujan, kecepatan pembelahannya lebih tinggi sehingga menghasilkan pertambahan diameter batang yang lebih besar. Adanya kambium intervaskuler yang bersambungan dengan kambium vaskuler akan membentuk lingkaran tahun. Lalu, adapun sifat-sifat batang, bentuknya yaitu umumnya berbentuk silinder, panjang atau bulat, atau dapat memiliki bentuk lain dengan simetri aktinomorf atau bentuk radial. Lalu ada juga strukturnya terdiri atas ruas-ruas yang dibatasi oleh buku-buku, tempat tumbuhnya daun. Lalu pertumbuhannya yaitu biasanya tumbuh ke atas, bersifat fototrop atau menuju cahaya, dan heliotrop yang mengikuti arah matahari. Lalu ujung batang selalu bertambah panjang dan dapat mengalami percabangan dan warnanya umumnya berwarna hijau, tidak berwarna hijau kecuali pada tumbuhan yang berumur pendek. Adapun fungsi dari batang yaitu yang pertama yaitu adalah sebagai penyokong atau penopang. Batang yang menopang daun, batang itu berfungsi sebagai penopang daun, bunga, dan buah agar mendapat cahaya matahari semaksimal mungkin untuk melakukan fotosintesis. Lalu yang kedua yaitu sebagai sistem transportasi, yaitu melalui jaringan silem dan floem, batang mengangkut air dan mineral dari akar ke daun, serta mendistribusikan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tanaman. Lalu sebagai tempat cadangan makanan, yaitu
Beberapa tumbuhan seperti tebu, sagu, dan kentang menyimpan cadangan makanan di batang. Lalu sebagai alat perkembangbiakan vegetatif, yaitu batang dapat berfungsi dalam reproduksi aseksual seperti melalui stolon, rimpang, ataupun stek. Lalu sebagai tempat fotosintesis, tapi terbatas. Pada tumbuhan tertentu yang memiliki batang hijau seperti kaktus dapat membantu proses fotosintesis. Dan yang terakhir yaitu sebagai tempat pernafasan. Batang yang memiliki struktur bernama lentisel akan dapat melakukan pertukaran gas. Di sanalah tempat terjadinya proses pernafasan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Aisyah yang sudah menjelaskan materi. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Febrina. Kepada Febrina dipersilahkan. Baik, selanjutnya yaitu bentuk-bentuk batang. Bentuk-bentuk batang adalah variasi morfologi penampangan melintang dan struktur fisik batang tumbuhan. Bentuk batang ini dapat dibedakan berdasarkan ada dan tidak adanya batang serta dibedakan berdasarkan bentuk penampangnya. Bentuk-bentuk batang berdasarkan ada dan tidak adanya batang. Yang pertama, tumbuhan berbatang jelas atau planta caulis. Yang pertama yaitu batang berkayu atau lignosus. Batang berkayu atau lignosus yaitu batang keras, kuat, dan tebal karena mengandung kayu. Contohnya seperti pohon mangga atau Mangifera indica, pohon jati atau Tectona grandis, dan pohon jeruk atau Citrus sinensis. Yang kedua ada batang basah atau Herbaceous. Batang basah atau herbaceous yaitu batang lunak, berair, dan mudah patah. Contohnya seperti bayam, kangkung, dan pisang. Lalu ada batang rumput atau kalmus. Batang rumput atau kalmus yaitu batang yang tidak keras, berruas-ruas, dan seringkali berongga. Contohnya seperti padi atau Oryza sativa, rumput, dan serai. Lalu selanjutnya ada batang mendong atau kalamus. Batang mendong atau kalamus yaitu batang yang serupa batang rumput tetapi memiliki ruas lebih panjang. Contohnya seperti ulingi atau Actinoscripus grossus dan teki atau Cyperus rotundus. Lalu ada bentuk-bentuk batang berdasarkan ada dan tidak adanya batang. Yang kedua yaitu tumbuhan tidak jelas berbatang atau planta acaulis. Yang pertama ada batang dalam tanah atau rimpang atau rizoma. Batang dalam tanah yaitu tumbuhan mendatar di dalam tanah. Contohnya seperti kunyit dan jahe. Lalu ada umbi batang. Umbi batang yaitu batang yang membesar di bawah tanah atau kentang. Lalu selanjutnya ada batang semu. Batang semu yaitu terbentuk dari pelepah daun yang saling membungkus. Contohnya seperti pepaya atau carica papaya. Lalu ada bentuk-bentuk batang berdasarkan bentuk penampangnya. Secara morfologi, batang jelas maupun tidak jelas atau batang semu memiliki bentuk penampang. Yang pertama bulat atau teres. Pada batang ini umumnya ada pada bambu atau kelapa. Lalu ada batang bersegi atau angularis. Biasanya berbentuk segitiga, contohnya seperti rumput teki atau segi empat, contohnya seperti markisa. Lalu ada pipih atau kopresus. Pipih atau kopresus bentuknya seperti pipih melebar atau Phyllokladia, contohnya seperti jakang. Lalu ada percabangan. Percabangan pada batang adalah proses pertumbuhan sekunder di mana batang utama tumbuhan membentuk cabang-cabang lateral atau samping dari tunas ketiak daun
atau membelah guna memperluas tajuk untuk memaksimalkan fotosintesis. Macam-macam percabangan ada yaitu yang pertama percabangan berdasarkan pola pertumbuhan atau morfologi. Yang pertama itu monopodial. Monopodial yaitu batang utama terlihat jelas, lebih besar dan lebih panjang daripada cabang-cabangnya. Contohnya seperti pohon cemara. Lalu yang kedua ada simpodial. Simpodial yaitu batang utama tidak terlalu jelas dan sulit dibedakan dari cabangnya karena pertumbuhannya berhenti dan digantikan oleh cabang lateral yang sama kuatnya. Contohnya seperti sawo manila. Lalu yang ketiga ada dikotom atau menggarpu. Dikotom atau menggarpu merupakan percabangan di mana batang utama membelah menjadi dua cabang yang sama besar. Sering terjadi pada tumbuhan tingkat rendah. Contohnya seperti Psilotum atau Psilotum nudum. Lalu ada macam-macam percabangan, yaitu percabangan berdasarkan jenis atau bentuk cabang. Yang pertama itu ada geragih atau flagellum atau stolo, yaitu cabang yang tumbuh merayap di atas atau di dalam tanah dari buku-bukunya keluar tunas baru dan akar. Contohnya seperti daun kaki kuda. Lalu ada wiwilan atau tunas air. Wiwilan atau tunas air yaitu cabang yang biasanya tumbuh cepat dengan ruas-ruas panjang, seringkali berasal dari kuncup yang tidur. Lalu ada sirung panjang atau virga. Sirung panjang atau virga yaitu cabang yang memiliki ruas-ruas panjang dan mendukung daun-daun. Lalu ada macam-macam percabangan berdasarkan arah tumbuh cabangnya. Yang pertama yaitu tegak atau erectus. Cabang tegak atau erectus yaitu cabang membentuk sudut lancip hampir sejajar dengan batang, contohnya seperti pohon pepaya. Lalu yang kedua ada condong atau serong ke atas atau patens, yaitu cabang membentuk sudut 45 derajat dengan batang, contohnya seperti cemara. Lalu ada mendatar atau horizontalis, yaitu cabang membentuk sudut 90 derajat dengan batang. Contohnya seperti pohon randu atau Ceiba pentandra. Lalu ada macam-macam percabangan berdasarkan arah tumbuh cabang. Yang pertama, terkulai atau menggantung atau bisa disebut pendulus, yaitu cabang tumbuh ke bawah. Contohnya seperti Salix sp dan beberapa jenis anggrek. Lalu ada yang berbaring atau depresus, yaitu batang terletak di atas tanah, hanya ujungnya yang sedikit naik. Contohnya seperti semangka. Lalu ada menjalar atau merayap, atau bisa juga disebut dengan repens, yaitu batang menjalar di atas tanah dan mengeluarkan akar di buku-bukunya. Contohnya seperti ubi jalar. Lalu ada permukaan batang. Permukaan batang adalah bagian terluar dari batang tumbuhan yang berfungsi melindungi jaringan di dalamnya, serta berperan dalam pertukaran zat dengan lingkungan. Permukaan batang terutama disusun oleh jaringan pelindung yaitu epidermis, dan pada batang tua digantikan oleh periderm. Ciri dan macam permukaan batang. Yang pertama ada permukaan batang yang halus dan permukaannya rata. Biasanya ada pada tumbuhan jagung. Yang kedua ada ciri permukaan batang berbulu atau berambut atau trikoma. Biasanya ada pada tumbuhan seperti tomat. Lalu permukaan batang yang berduri, memiliki duri sebagai alat pertahanan, contohnya seperti bunga mawar. Dan permukaan batang yang berlilin tertutup lapisan lilin atau kutikula tebal, contohnya seperti pisang.
Lalu ada permukaan batang yang berkayu dan kasar, umumnya pada tumbuhan yang berkayu, contohnya seperti pohon mangga. Lalu, fungsi permukaan batang yaitu yang pertama, melindungi jaringan pengangkut atau silem dan floem. Yang kedua, mengurangi penguapan air. Yang ketiga, pertahanan dari gangguan luar. Dan yang keempat yaitu pada beberapa tumbuhan membantu fotosintesis atau batang hijau. Adanya struktur jaringan penyusun pada permukaan batang yaitu yang pertama, epidermis. Epidermis yaitu lapisan terluar batang muda yang tersusun dari satu lapisan sel rapat, berfungsi melindungi batang, mengurangi penguapan melalui kutikula, dan memungkinkan pertukaran gas melalui stomata. Dapat memiliki trikoma atau rambut batang. Ciri-ciri epidermisnya yaitu tersusun atas satu lapis sel. Yang kedua, sel-selnya rapat, tidak memiliki ruang antar sel. Dan yang ketiga, umumnya tidak memiliki berklorofil. Dan yang keempat, dilapisi oleh kutikula atau lapisan lilin. Lalu yang kedua ada hipodermis. Hipodermis terletak tepat di bawah epidermis, tersusun dari jaringan kolenkim atau sklerenkim yang berfungsi memberi kekuatan dan menopang batang agar tegak. Ciri-cirinya yaitu yang pertama dapat berupa jaringan kolenkim atau batang herba, dan yang kedua sklerenkim yaitu batang keras. Lalu yang ketiga ada korteks. Korteks yaitu lapisan jaringan di bawah hipodermis hingga berkas pengangkut, umumnya tersusun dari parenkim hingga berfungsi menyimpan cadangan makanan, dan pada batang hijau membantu fotosintesis. Tersusun dari parenkim yang menyimpan makanan dan kadang mengandung klorofil untuk fotosintesis. Lalu yang keempat ada endodermis. Lapisan endodermis yaitu lapisan pembatas antara korteks dan silinder pusat, berfungsi mengatur masuknya air dan zat terlarut ke jaringan pengangkut. Ciri-cirinya yaitu yang pertama sel-sel tersusun rapat, dan yang kedua mengatur masuknya air dan zat terlarut. Lalu ada yang kelima yaitu perisikal. Perisikal yaitu lapisan di bawah endodermis yang berperan dalam pembentukan jaringan sekunder dan tepat awal tumbuhnya kambium. Lalu yang keenam ada silinder pusat atau stele. Bagian tengah batang yang berisi jaringan pengangkut terdiri atas xilem, floem, dan kambium. Lalu ada peridem, jaringan pelindung pada batang tua yang menggantikan epidermis, tersusun dari velem atau gabus, velogen, dan veloderm yang berfungsi melindungi batang dan mencegah kehilangan air. Baik, terima kasih kepada Febrina. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Kita akan membahas tentang arah tumbuh batang. Arah tumbuh batang berdasarkan arah batang tumbuhan dibedakan menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu ada tegak lurus, yaitu erectus, yang dimana arahnya itu tumbuh lurus ke atas. Contohnya pada pepaya. Bisa terlihat di slide gimana bentuk gambaran dari pepaya sendiri. Yang kedua itu ada condong ke atas atau patens, yaitu cabang dengan batang pokoknya itu membentuk sudut 45 derajat Celcius. Nah, dapat kita temui contohnya itu pada pohon cemara. Yang ketiga itu ada mendatar atau horizontalis, yang dimana itu cabang dengan batang pokoknya itu membentuk sudut sebesar kurang lebih 90 derajat. Contohnya itu pada pohon randu. Next. Selanjutnya ada terkulai atau declinatus, yang mana cabang pada pangkalnya itu mendatar, tapi di ujung-ujungnya itu melengkung ke bawah. Contohnya itu dapat ditemui pada kopi arabica. Kemudian ada arah tumbuh batang bergantung atau pendulus, yang dimana cabang-cabangnya ini tumbuhnya tuh ke arah bawah. Dapat kita temui pada salik SP dan beberapa anggrek. Kemudian
arah tumbuh batang menggantung atau dependence, yang mana batang yang tumbuh di tempat tinggi kemudian jatuh ke bawah sebagai epiphyte. Berarti batangnya ini tumbuh di tempat yang tinggi kemudian jatuh ke bawah. Contohnya itu pada bunga zebra. Bisa dilihat bunganya pada slide. Kemudian ada berbaring atau humifosus yang dimana batangnya ini terletak di permukaan tanah dan ujungnya saja yang ke atas. Contohnya dapat ditemui pada semangka. Kemudian ada menjalar atau merayap atau respen yang dimana batangnya ini tumbuh di atas permukaan tanah dan setiap bukunya itu keluar akar. Contohnya ada pada ubi jalar. Kemudian batang menganggu atau nutan yang dimana batangnya ini arah tumbuhnya itu tegak lurus ke atas, tetapi di bagian ujungnya itu membengkok lagi ke bawah. Nah, contohnya itu pada bunga matahari. Next. Kemudian ada arah tumbuh batang memanjat atau skandes yang mana itu pelekatan batang tumbuhnya itu ke atas dengan penunjang dibantu oleh akar lekat. Contohnya itu pada sirih. Jadi arah tumbuh batang memanjat ini ada tiga, yang dimana itu terbagi oleh akar lekat, akar pembelit, dan tangkai pembelit. Selanjutnya itu memanjat skandes yang dimana itu pelekatan batang tumbuhnya itu ke atas dengan penunjang dibantu oleh akar pembelit. Contohnya itu pada anggur. Kemudian ada memanjat skandes yang dimana pelekatan batangnya itu tumbuh ke atas dengan penunjangnya dibantu oleh tangkai pembelit. Bisa kita temui contohnya itu pada kacang panjang. Next. Nah, kemudian arah tumbuh batang itu ada yang membelit. Nah, membelit ini tuh juga terbagi dua, yang dimana arah lilitannya itu membelit ke kiri berlawanan arah jarum jam, dan yang kedua itu membelit ke kanan searah jarum jam. Yang pertama itu ada membelit folibulis, yaitu batangnya naik ke atas dengan melilit tiang panjat yang eh, tanpa alat bantu. Arah lilitannya itu membelit ke kiri dan berlawanan arah dengan jarum jam. Contohnya bisa kita temui di kembang telong. Kemudian membelit yang arah lilitannya ini membelit ke kanan searah jarum jam, yang bisa kita temui contohnya itu pada gadung. Next. Nah, kemudian masuk ke arah tumbuh cabang. Nah, beberapa arah tumbuh cabang diantaranya sebagai berikut. Yang pertama itu ada fastigiatus, yang dimana sudut batang dan cabangnya ini sangat kecil, sehingga menyebabkan arah tumbuh cabangnya itu hanya pangkalnya saja yang sedikit sorong ke atas, tetapi seletahnya itu hampir sejajar dengan batang pokoknya. Contohnya itu dapat kita temui pada kelor. Kemudian condong ke atas atau patens, yang dimana cabang dan batang pokoknya itu membentuk sudut kurang lebih dari 45 derajat yang bisa kita temui pada pohon cemara. Kemudian ada terkulai atau diklinatus, yaitu cabang pangkal mendatar atau serong, tetapi ujung pangkalnya itu melengkung ke bawah, contohnya pada kopi robusta. Next. Nah, kemudian ada arah tumbuh cabang yang mendatar atau horizontal. Cabang dan batang pokoknya ini membentuk sudut kurang lebih dari 90 derajat, contohnya pada tumbuhan kapuk. Kemudian arah tumbuh cabang yang bergantung atau pendulus, cabangnya ini tumbuh jatuh ke bawah, contohnya itu pada pohon beringin yang sering kita temui. Next. Nah, ada pembahasan tentang batang termodifikasi yang akan dijelaskan oleh teman saya kepada Humaira, dipersilahkan. Baiklah, pada materi terakhir ini kita akan membahas tentang batang termodifikasi. Batang termodifikasi adalah batang yang berubah bentuk untuk menjalankan fungsi khusus selain fungsi utama batang, yang dimana sebagai penopang, transportasi air, dan zat makanan. Perubahan ini dapat terjadi di atas tanah atau areal maupun di bawah tanah subterranean. Ada juga fungsi utama modifikasi batang, yaitu sebagai penyimpanan cadangan makanan, perbanyakan vegetatif, adaptasi terhadap lingkungan ekstrim, perlindungan dari herbivora, dan fotosintesis pengganti daun. Selanjutnya itu jenis-jenis batang termodifikasi. Pada jenis-jenis ini terbagi menjadi dua, yaitu batang termodifikasi di dalam tanah
dan juga batang termodifikasi di atas tanah. Eh, jadi di batang termodifikasi dalam tanah terdapat beberapa macam. Yang pertama yaitu rimpang atau rizoma. Di rizoma ini, batang yang tumbuh horizontal di bawah tanah. Ciri-cirinya memiliki ruas dan buku, terdapat daun sisi, mampu membentuk tunas baru, dan juga tumbuh mendatar, yang dapat kita jumpai di jahe. Yang kedua yaitu umbi batang atau tuber. Batang yang membesar karena penimbunan pati. Ciri-cirinya memiliki mata tunas, tumbuh di bawah tanah, banyak jaringan parenkim. Contohnya pada kentang. Selanjutnya yaitu kormus atau korm. Batang pendek dan tebal di bawah tanah yang memiliki ciri-ciri tersusun jaringan batang padat, dilapisi daun kering, tunas tumbuh dari bagian atas. Contohnya pada talas. Selanjutnya yaitu umbi lapis atau bulb. Di umbi lapis ini, batang pendek dengan daun tebal berlapis. Ciri-cirinya, batang kecil di dasar, daun berdaging, sebagai penyimpan makanan. Contohnya pada bawang merah. Selanjutnya yaitu pada batang termodifikasi di atas tanah. Pada batang termodifikasi di atas tanah memiliki beberapa juga, seperti stolon atau geragi. Pada stolon ini, batang menjalar di atas tanah. Ciri-cirinya tumbuh horizontal, membentuk tanaman baru di ujung. Contohnya stroberi. Selanjutnya yaitu sulur batang. Batang yang berubah menjadi alat pemanjat. Ciri-cirinya yaitu membentuk memanjang dan melilit. Tidak memiliki daun atau bunga. Dan juga struktur lentur namun kuat yang dapat dijumpai pada anggur. Selanjutnya itu duri batang. Batang yang berubah menjadi duri keras. Ciri-cirinya yaitu memiliki bentuk keras dan tajam, tumbuh pada ketiak daun, tidak memiliki daun atau kuncup. Contohnya dapat kita jumpai di tanaman bougainville. Yang terakhir yaitu cladodia atau Phylocladium. Batang yang menyerupai daun dan memiliki fotosintesis. Ciri-cirinya daun mengecil atau berubah menjadi duri. Dan juga batang melebar dan hijau. Dapat kita jumpai di kaktus. Baiklah, terima kasih kepada Humaira yang sudah menyampaikan materi. Mungkin hanya segitu materi yang bisa kami sampaikan pada hari ini. Kami menerima kritik dan saran dengan terbuka, dan bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan untuk bertanya di forum pertanyaan yang sudah ada pada Smile mungkin. Nah, jadi kami minta maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian materi kami. Eh, dan kami mengucapkan terima kasih dan maaf. eh, Terima kasih dan maaf untuk teman-teman semuanya. Semoga materi yang kita sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.